Selamat pagi, Gimana pemirsa Pak? Sudah. Sebelum kita mulai ini, dengan Pak, saya bertanya sesuatu kepada Teman-teman, kita mengajar kepada adik-adik di sini yang foto selesai mengenal. Ibu dapat menunjukkan yang terlalu sayang paling baiknya kita mengenal saling sayang. Kenalin mulai dari Bapak ya. Ya, Pak. Kenalkan nama Bapak Muslim Turis. Adik-adik bisa panggil saya Pak Petrus. Oke, teman-teman akan dulu program selalu kesehatan harus dulu bisa bagi saya dulu. Oke, Kenalkan nama saya. Ya, Quran di bagian ya. Halo Lea. Nama saya Dewa Nambala Senania. Halo Lea. Nama saya dari teman saya Sari. Teman-teman, maka saya menuju bisa tahu. Halo teman-teman, nama saya Maria Dewa Nambala yang sedang berkarya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Luciana Sanjaya sebagai Eropa. itu yang nama Joy, Julia, Juliana, itu Rai, itu Sari, itu Bobo, Maria dengan mungkin sebelumnya ada ini satu kelas atau beda kelas? Beda kelas. Iya, Pak. Dari adik-adik, memang Bapak mengambil kalian di sini itu karena Bapak tidak kalian. Sebelumnya ada yang tidak bikin kelompok. Jadi bikin kelompok itu bantuan yang diberikan kepada individu atau adik-adik semua dalam bentuk kelompok. Bentuk bimbingan itu bisa berupa penyampaian informasi atau kegiatan kelompok yang membahas tentang masalah pendidikan, masalah karir, masalah pribadi dan masalah sosial. Dalam bimbingan kelompok terdapat 2-8 orang yang dipimpin oleh satu pemimpin kelompok yang dibawa sendiri. Anggota kelompok yang dibagi semua di sini. Dalam bimbingan kelompok terdapat 4 asas yang berlaku. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah salah satu asas utama dalam manajemen yang berarti setiap informasi yang kita bahas di sini tidak akan disebarluaskan kepada orang lain. Mengapa tidak bisa disebarluaskan kepada orang lain? Tujuannya untuk memperkuat kepercayaan antara Bapak dengan adik-adik di sini. Yang kedua, merasa aman ketika adik-adik mempunyai masalah yang sangat personal, adik-adik bisa cerita. Yang ketiga, menjaga martabat dan harga diri adik-adik di sini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah prinsip dalam melayani bimbingan konseling yang menyatakan bahwa setiap peserta didik yang mau mengikuti layanan bimbingan kelompok itu datang bukan karena paksaan, itu datang karena sukarela. Tujuannya menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk mengubah diri dan mencari solusi. Yang kedua, menciptakan suasana konseling yang nyaman dan aman tanpa tekanan. Yang ketiga adalah asas kelompok. Berupa prinsip layanan BK yang menegaskan bahwa setiap 3 layanan ini yang muslim berlandaskan norma-norma, baik norma sosial, norma moral, agama, dan hukum. Artinya, selama layanan ini berlangsung, setiap anggota itu saling menghormati, menghargai satu sama lain.
Yang keempat ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah prinsip etika yang menekankan bahwa proses layanan efektif jika adik-adik dan bapak itu saling terbuka dan jujur untuk membahas masalah. Nah, tujuannya membantu saya memahami masalah itu secara akurat. Yang kedua, membantu proses pemecahan masalah menjadi lebih cepat dan gimana adik-adik dan mengerti. Kemudian Bapak menjelaskan layanan kita yang berjalan 1 kali 20 menit. Jadi Bapak menjelaskan tahap-tahap iman kelompok pada hari ini. Yang pertama tahap tujuan. Jadi dimulai dengan doa, salam, kemudian perkenalan diri dari Bapak dan adik-adik semua. Kemudian ada tahap peralihan, yaitu tahap di mana adik-adik itu siap tidak untuk dibimbingan konseling, dibimbingan kelompok, dan juga diberikan sedikit ice breaking untuk lebih rileks dan siap untuk dilayani. Yang ketiga ada tahap inti, di mana tahap inti ini pada hari ini Bapak akan menggunakan metode sosiodrama. Jadi sosiodrama itu akan Bapak pilih 5 pemeran dari adik-adik untuk memerankan materi dengan judul belajar memahami konsep dan menghafal. Alasan Bapak memilih topik ini karena berdasarkan hasil unit asesmen dan juga beberapa laporan guru mata pelajaran yang diturunkan kepada Bapak bahwa adik-adik ini di kelas itu bisa menghafal materi, tapi ketika ditanyakan oleh guru untuk menjelaskan materi tersebut, adik-adik tidak bisa. Guru itu mengeluhkan bahwa adik-adik semua itu cepat lupa materi, tidak mampu menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri dan juga tidak mampu berpikir secara kritis. Kemudian ada tahap penutup di mana nanti adik-adik menyimpulkan materi yang telah didapat hari ini dan juga Bapak memberikan LKPD dan juga lembar evaluasi hasil untuk kalau lembar LKPD diberikan keputusan untuk menilai sejauh mana pemahaman nilai terhadap materi yang Bapak berikan, dan juga untuk lembar evaluasi untuk menilai apakah layanan ini sudah efektif atau sudah memenuhi kebutuhan dari adik-adik di sini. Jadi yang tadi Bapak menjelaskan. Selanjutnya kata tinggi, kata tinggi Bapak menggunakan menyampaikan materi kepada teman-teman menggunakan sosiodrama. Nanti 5 orang tertuju untuk menampilkan sosiodrama di depan. Lalu untuk adik-adik yang tidak dipilih menjadi pemeran drama, nanti menjadi pengamat, menulis apa saja yang adik-adik amati dan juga adik-adik lihat. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk adik-adik untuk menilai sejauh mana pemahaman adik-adik terkait dengan materi yang diberikan. Kemudian di tahap penutup nanti Bapak akan menunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini, lalu memberikan refleksi dan juga Bapak akan memberikan lembar evaluasi hasil untuk menilai sejauh mana, yaitu menilai keefektifan layanan Bapak hari ini dan juga untuk mengetahui apakah layanan Bapak ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, layanan Bapak ini sudah memenuhi kebutuhan dari anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, apakah adik-adik sudah siap mengikuti layanan ini? Sudah! Tapi sebelum itu kita belum ada speaking karena dari tadi di sini jawabannya siap tapi bukannya loh. Bagaimana kalau kita speaking? Apakah adik-adik sudah siap mengikuti layanan? Siap! Untuk lebih siap, bagaimana kalau kita bermain ice breaking agar kita lebih santai dan rileks untuk mengikuti layanan selanjutnya? Jadi ice breaking itu adik-adik dulu. Tadi ice breaking itu sakit, siput dan sika. Tadi kalau Bapak bilang, kalau Bapak sebut siput, adik-adik pegang siput. Kalau Bapak bilang sakit, adik-adik pegang berperan.
Nanti kalau sikat, kita disiapkan bahan-bahan yang bijak. Gini nggak Pak? Gini Pak? Gini. Boleh. Kita contoh boleh? Ya Pak. Oke. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Kita mulai dari diri sendiri ya. 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikat. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Kita untuk kita semua. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, Bapak ingin bertanya dulu kepada adik-adik, mungkinkah adik-adik pernah mengalami atau punya pengalaman adik-adik itu pernah ditusuk oleh guru di kelas, adik-adik tapi adik-adik hanya bisa menyebutkan ketika guru bertanya untuk menjelaskan materi tersebut, adik-adik tinggal satu orang atau dua yang punya pengalaman. Ya. Itu kalau kita cerita pengalaman pada adik Rai. Pengalaman saya waktu itu diminta oleh guru pelajaran bahasa Inggris sejarah untuk menjelaskan kaitan dengan materi, cuman waktu itu saya karena hanya menghafal Pak, jadi pas diminta untuk menjelaskan saya lupa karena tidak lanjut dan menghafal. Jadi waktu diminta untuk menjelaskan materi saya hanya mampu untuk menyebutkan saja, tidak bisa menjelaskan. Oke, adik-adik, itulah contohnya bagaimana kalau kita itu hanya belajar untuk menghafal, tapi tidak memahami materi tersebut. Dan pertanyaan kedua, apa perbedaan orang yang memahami materi dan orang yang hanya menghafal materi? Jadi Pak, kalau menurut saya orang yang memahami dia bisa menjelaskan atau bisa bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti Pak. Kalau misal orang yang kalau itu belum menjelaskan dengan bahasa dan juga perbedaan orang yang dalam materi dia bisa menjelaskan materi dengan bahasa yang tidak dipahami. Orang yang paham dia itu menjelaskan dengan bahasa yang baku, bahasa bukan dengan bahasa yang sendiri. Jadi tadi saya harus menjawab. Jadi perbedaan orang yang belajar memahami dan menghafal, orang yang cenderung kalau menjawab pertanyaan itu pertanyaan yang jawab itu karena dia hanya bisa menghafal sedikit materi. Tapi kalau orang yang memahami, dia bisa menjawab dengan bahasa yang menggunakan bahasanya sendiri juga santai. Untuk lebih memahami budaya kita, Bapak menunjuk 5 orang untuk menerangkan peserta yang sudah dipersiapkan. Apakah yang bersedia untuk maju ke depan menerangkan kami? Kalau nanti ibu disebutkan 2 orang, dan disebutkan 3 orang.
Oke, teman-teman semua, di sini agama. Di sini saya berperan sebagai adik, sebagai seorang awal tanpa mengulangi materi. Saya Dina, guru yang dicetak jalan. Saya yang sebagai orang guru dan Saya Dwi, teman sekelas dan pembinaan saat ujian. saya Siti, siswa menengah sekolah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas dua materi minggu lalu tentang perubahan benda. Siapa yang masih ingat? Saya cari gas, menguap, mengembun, menyubit, berkisar, mencair. Wah, kalau itu luar biasa nih. Tapi bisa kamu jelaskan kenapa es bisa mencair? Karena panas. Betul. Tapi kenapa panas bisa membuat es mencair? Wah, saya hafal rutenya saja, Pak. Tidak saya. Betul, tapi kenapa panas bisa membuat es mencair? Wah, saya hafal rutenya dari Kenapa panas membuat partikel es bergerak lebih cepat? Akibatnya ikatan antara partikel magma dan es belum menjadi air. Nah, itu dia. Hebat Rina. Memahami seperti itu jauh beberapa saat dan saya hanya aduh, mulai saya habis ujian melakukannya. makanya pun kalau dengan akal kita akan menjelaskan. Tapi kalau paham, kita bisa jelaskan dengan kata-kata sendiri. Benar sekali, menghafal berpikir, tapi memahami itu berpikir itu bukan menghafal, dipahami dan kita. Saya paham sekarang dulu. Nah, sekarang saya mau belajar dengan mengerti maksudnya. Bukan cuma urusan katanya. Bagus Andi. Iya, belajar itu bukan lomba siapa yang paling cepat hafal, tapi siapa yang paling mengerti maknanya. Yuk kita belajar bareng. Sebenarnya pada tadi yang dari 7 kita ke depan Pak ingin kalian dulu apa yang tadi selain itu ke alamat yang dari depan Pak ingin tanya kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari kesulitan itu Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari teman-teman yang bermain cerita tadi bahwa pentingnya kita memahami materi bukan hanya sekedar menghafal. Jadi kita bisa menjelaskan sesuai dengan pemahaman. Dan pertanyaan berikutnya kira-kira apa yang terjadi jika adik-adik tidak menghafal materi seperti yang dilakukan tadi? Apa akibatnya jika adik-adik itu tidak memahami materi tapi yang sudah dilakukan? Pada Ryan apabila kita tidak menguasai materi tapi hanya menghafal, ketika kita guru menjelaskan kita jadi bingung karena kita hanya hafal poin-poin pentingnya saja. Menjelaskan informasi sendiri, bahas sendiri dan jadi bingung dan susah. Oke, tepuk tangan kepada selanjutnya Pak akan membagikan
lembar kerja untuk adik-adik visi untuk memahami sejak itu mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik dalam materi tersebut. Ya Pak. Bang, berikan waktu kepada adik kami silakan kembali. Oke, adik-adik, saya kita sudah sampai di akhir. Jadi pada tahapan penutup, pasca kita menutup pelayanan ini, Bapak memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyimpulkan materi kita Jadi dari materi yang telah diberikan tadi saya simpulkan bahwa kalau kita belajar kita harus memahami materi dan agar kita bisa benar-benar kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang sudah dipahami dan bahasa yang sederhana. Nah, kalau bisa kita jelaskan karena kalau kita ingin mengapalkan dari bisa menjawab dengan baik. Jadi, kita memberikan kesimpulan materi yang kita berikan hari ini. Jadi, karena dari kegiatan yang telah kita berikan hari ini, kita bisa belajar bahwa belajar itu bukan hanya sekedar mengingat kata demi kata, tapi memahami maknanya. Seperti yang tadi kita lihat cerita Adi dan teman-temannya, ketika kita hanya menghafal bahasa mengerti, ilmu itu tidak akan hilang. Tapi kalau kita memahami, ilmu itu akan melengkap dalam diri dan juga bisa digunakan kapan saja dibutuhkan. Jadi mulai sekarang, ayo ubah cara belajar kita. Jangan hanya mengejar nilai, tapi kejarlah pemahaman. Belajar dengan hati, bukan hanya sekedar dengan mengerti. Ingat, belajar pahami berarti kita sedang melatih diri untuk menjadi pribadi yang berpikir secara kritis, mandiri, dan siap menghadapi kehidupan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hari ini pasangan bangga dengan kalian semua. Dan semoga setelah mengikuti layanan ini, cara belajar kalian jadi lebih bermakna dan menyenangkan. Terima kasih. Oh iya, jadi Pak memberikan lembar evaluasi untuk nilai daripada memberikan kesempatan kepada kami mengisi lembar evaluasi dalam waktu 3 minggu. Oke, dengan ini sebelum kita keluar dari ruangan ini, ada yang orang pada yang joy terima kasih banyak Joy. Selamat siang, selamat pagi untuk semua. Sampai ketemu di layanan. Selamat pagi.